Foto yang di ijazah UGM itu kan punya mantan suami adiknya yang sekarang jadi istrinya ketua MK. Tapi wajahnya saya ingat betul, kumisnya beda, mulutnya, hidungnya beda. Udah dibuktikan sama dokter Tifa, kan udah dilihatin foto-fotonya. Kok UGM berani-beraninya bilang asli? Kan para pendidik tingkat rektor, tingkat profesor doktor, semua kalah dengan uang, semua kalah dengan kepentingan duniawi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita mengupdate lagi perjalanan kasus Suginur dan Bambantri, ya, pasca vonis hakim 6 tahun penjara. Ada hal yang kemudian menarik dari Egy Sujana. Kali ini Bang Egy Sujana lagi menarasikan ulang kembali, membangun opini terkait dengan sejumlah kejanggalan menurutnya, ya, dari kasus Suginur ini. Ada yang kemudian diangkat lagi ke permukaan terkait dengan foto, ya, Pak Jokowi semasa di UGM. Menurutnya Egy bahwa foto itu adalah foto mantan suami adik Jokowi yang namanya itu siapa, si Heru Purnomo ya kalau tidak salah. Ya katanya itu pakai kacamata. Kok berani-berani katanya UGM itu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah mahasiswa asli dan punya ijazah asli. Inilah opini yang didaur ulang lagi oleh Egy Sujana untuk kemudian mempengaruhi publik, seolah tak mau berhenti membangun narasi untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana narasi opini-opini dari Egy Sujana ini yang betul-betul ini adalah opini untuk menjatuhkan kredibilitas dan wibawa Pak Jokowi. Kita simak dulu sama-sama. Nah, saya lihat waktu kunjungan Jokowi ke pabrik-pabrik itu, ada pabrik tekstil apa nggak salah, nggak ngerti saya juga. Tapi ditulis kunjungan wali kota Solo Dr. Andes Jokowi. Dr. Andes kok sekarang insinyur, gimana bisa lompat ini? Lucu emang negeri kita ini, astagfirullahaladzim. Juga foto yang di ijazah UGM itu kan punya mantan suami adiknya yang sekarang jadi istrinya ketua MK, ya, Heru Wayono apa saya nggak begitu perhatian namanya, tapi wajahnya saya ingat betul, kumisnya beda, mulutnya, hidungnya beda. Udah dibuktikan sama dokter Tifa, kan udah dilihatin foto-fotonya. Kok UGM berani-beraninya bilang asli, padahal itu yang beredar ijazah aslinya itu pakai kacamata lagi. Nah, semua pelajaran mahal. Allah kasih bukti. Beginilah kualitas orang Indonesia, khususnya para penegak hukum, bahkan para pendidik tingkat rektor, tingkat profesor doktor, semua kalah dengan uang, semua kalah dengan kepentingan duniawi lainnya. Nggak bisa beribadah yang betul untuk la ilaha illallah, untuk hanya takut kepada Allah, tergantung kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Jadi telah berlakulah kemusyrikan sempurna di Indonesia. Oh, ini lagi suasana hujan ya, hujan di kampung ini. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini sebenarnya sebuah opini yang betul-betul sangat tidak elegan disampaikan, apalagi seorang pengacara senior, ya, seorang kuasa hukum yang memiliki jam terbang yang luar biasa, tetapi toh juga membangun narasi-narasi yang tidak berkelas seperti ini. Bagaimana menurutnya foto itu, mulai dari mukanya Pak Jokowi itu, hidungnya, mulutnya, katanya itu tidak sama. Ya, katanya ini dari pernyataan Dr. Tifa, ya. Sebagaimana kita tahu memang Dr. Tifa dulu pernah membuat, ya, sebuah analogi terkait dengan anatomi dari
muka Pak Jokowi, bibitnya dan sebagainya. Dan ini lagi-lagi dibangun lagi oleh Egy Sujana, didaur ulang lagi. Nggak mengatakan bahwa kok berani-beraninya UGM kemudian mengakui itu, bahwa Pak Jokowi adalah salah seorang mahasiswa yang kemudian pernah kuliah, lalu kemudian selesai dan punya ijazah. Inilah yang dibangun terus oleh Egy Sujana. Padahal kalau kita setback ke belakang, ya, bahwa sejumlah pengakuan dan kesaksian yang diberikan oleh teman-teman kuliah Pak Jokowi cukup jelas. Tidak mungkin mereka akan mengarang cerita-cerita seperti itu. Banyak foto-foto yang diperlihatkan kok semasa kuliah, ya. Demikian pula pengakuan dekan Fakultas Kehutanan UGM jelas memperlihatkan sejumlah fakta-fakta, ya, yang menjadi arsip dari fakultas, deskripsi, ya, fotokopi ijazah. Ini semua adalah sebuah kesaksian nyata yang tidak bisa dibantah, ya. Demikian pula konferensi pers daripada pihak rektor UGM, semua sudah mematahkan, mementahkan sejumlah opini-opini sesat terkait dengan Pak Jokowi bukan mahasiswa UGM, tidak pernah kuliah, tidak punya ijazah UGM. Tapi loh, kenapa Bang Egy Sujana ini masih saja menarasikan itu, membangun terus narasinya, ya, betul-betul hendak, ya, menjatuhkan wibawa Pak Jokowi di mata publik. Karenanya menjadi penting bagi kita untuk, ya, menginformasikan kepada publik, ya, agar publik ini tidak tergiring dengan opini-opini keliru, ya, narasi-narasi yang tidak benar, ya. Karena itu semua hanya akan, ya, menjadikan publik kemudian menjadi tidak suka sama Pak Jokowi. Dan saya yakin itulah yang dikehendaki oleh mereka, ya. Sejak dari awal, ya, pernyataan-pernyataan Bang Bantri itu, ya, memang sudah punya agenda-agenda lain, ya. Kita sering mendengar dari berbagai statement Bang Bantri bahwa ada upaya untuk kemudian mengarah kepada kegiatan politik, kekuasaan dan sebagainya. Dan anehnya, ya, kenapa banyak juga orang yang kemudian tergiring-giring dengan opini yang dibangun oleh Bang Bantri, Sugi Nur dan para kuasa hukumnya ini. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita untuk kemudian menginformasikan kepada publik. Kita narasikan juga biar berimbang dan publik kemudian menilai bahwa siapa di antara mereka yang betul-betul, ya, berbicara secara jujur, ya, transparan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya bahwa segala sesuatu ini kan, ya, akan dipertanggungjawabkan, ya. Disinilah kita harus pandai-pandai menilai, ya, informasi-informasi, ya, apalagi terkait dengan polemik dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Tetapi yang jelas bahwa hari ini sidang pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Surakarta sudah memvonis Sugi Nur dan Bang Bantri 6 tahun penjara, dan akan dikasih batas waktu apakah dia akan banding kurang lebih 7 hari. Ya, lewat dari itu berarti putusan ini bisa ingkrah. Tapi kalau dia banding, tentu kita akan menunggu nanti bagaimana proses banding itu berjalan hingga ada putusan banding. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.